Mendonorkan darah menurunkan risiko serangan jantung hingga 88%. Bukan hanya bisa membantu menyelamatkan hidup orang lain, manfaat donor darah juga dapat dirasakan langsung oleh pendonornya. Berikut kami rangkum 10 manfaat donor darah. 1. Mengurangi penyakit jantung. Salah satu manfaat donor darah bagi pendonor adalah membuat jantung Anda senantiasa sehat. Akan meningkatkan zat besi dalam darah dan juga mengurangi kemungkinan Anda menderita penyakit jantung. 2. Membakar kalori dan membantu menurunkan berat badan. Manfaat donor darah bagi pendonor yang teratur lainnya adalah membantu membakar kalori dalam tubuh dan menurunkan berat badan. Hal ini karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat memberikan 450 ml darahnya. 3. Menurunkan resiko kanker. Selain membantu membakar kalori, manfaat donor darah bagi pendonor adalah dapat menurunkan risiko terjadinya kanker. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya zat besi yang berlebih dalam tubuh saat melakukan donor darah. 4. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah. Kekentalan darah merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Semakin kental darah yang mengalir dalam tubuh, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya gesekan antara darah dan pembuluh darah. 5. Meningkatkan produksi darah. Manfaat donor darah bagi pendonor yang teratur dapat membantu merangsang produksi sel-sel darah baru. Proses mendonorkan darah ini akan membantu tubuh tetap sehat dan bekerja lebih efisien. 6. Membuat pikiran lebih stabil. Sebuah penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa orang yang mendonorkan darahnya dengan tujuan menolong orang lain memiliki risiko kematian yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang melakukan donor darah untuk kepentingan sendiri, atau bahkan tidak mendonorkan darahnya sama sekali. 7. Bagian dari periksa kesehatan. Manfaat donor darah bagi pendonor lainnya adalah dapat digunakan sebagai uji pemeriksaan kesehatan diri sendiri. Ketika darah yang Anda miliki berada di dalam kantong darah dan diperiksa di laboratorium, maka tim medis akan melihat apakah Anda menderita suatu penyakit tertentu atau tidak. 8. Menjadi lansia yang sehat. Menjadi lansia yang sehat merupakan manfaat donor darah bagi pendonor lainnya. Banyak orang tua yang memiliki kesehatan cukup baik dan prima di usianya yang telah lanjut tersebut. 9. Menurunkan kolesterol. Manfaat donor darah secara rutin adalah akan membantu Anda untuk mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Sebuah hasil penelitian membuktikan bahwa donor darah dapat mengurangi kekentalan darah sehingga dapat membantu dalam menurunkan kadar LDL. 10. Mempercepat proses pemulihan luka. Ketika Anda mendonorkan darah, akan terjadi penyesuaian tubuh terhadap berkurangnya sel darah merah. Penyesuaian tubuh ini juga dibutuhkan ketika tubuh Anda mengalami luka yang mengakibatkan berkurangnya sel darah merah, sehingga penyembuhan luka jadi lebih cepat. Bila seseorang mendonorkan darahnya, tubuhnya akan menggantikan volume darah dalam waktu 48 jam setelah donor, dan semua sel darah merah yang hilang akan benar-benar diganti dalam waktu 4-8 minggu dengan sel-sel darah merah yang baru. Kamu dapat kembali menghidrasi tubuh dengan meminum air, kaldu, atau teh herbal. Palang Merah Amerika merekomendasikan untuk menambahkan konsumsi cairan sebanyak 4 gelas dari biasanya dalam 24 jam pertama setelah mendonasikan darah. Menerapkan gaya hidup sehat penting bila ingin mendonorkan darah secara rutin. Hal itu akan membantu menjaga kondisi tubuh tetap sehat dan fit, serta mengurangi risiko mengalami efek samping yang tidak diinginkan setelah donor darah. Berikut gaya hidup sehat yang perlu dilakukan sebagai persiapan sebelum donor darah. 1. Makan makanan yang sehat. Makan secara teratur sebelum mendonor akan membantu menjaga kadar gula darah kamu tetap stabil. Hal ini penting agar kamu tidak merasa pusing setelah donor darah. Kamu juga bisa mengonsumsi camilan sebelum menyumbang darah untuk menjaga gula darah. Pastikan pula tubuh mendapatkan asupan zat besi, seperti dari daging atau sayuran berdaun hijau. Hal itu akan membantu kondisi tubuhmu tetap fit selama dan setelah berdonasi. Hindari mengonsumsi makanan yang berlemak sebelum donor, seperti hamburger, es krim, atau kentang goreng. 2. Minum yang cukup. Selain makan,
minum cairan yang cukup juga tidak kalah penting sebelum donor darah. Pasalnya, hampir setengah dari darah yang kamu sumbangkan terdiri dari air. Banyaknya cairan yang hilang selama donor bisa menyebabkan tekanan darah menurun, sehingga kamu akan merasa pusing dan ingin pingsan. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, kamu dianjurkan untuk minum 500 ml air sebelum kamu melakukan donor darah. Tidak hanya sebelum donor saja, penting juga untuk memastikan tubuh kamu terhidrasi dengan baik pada hari-hari menjelang donasi. Gaya hidup sehat tersebut akan membantu mengkompensasi cairan yang hilang selama donasi, dan membantu mengembalikan tingkat volume darah menjadi normal. Ingat, hindarilah mengonsumsi alkohol sebelum dan sesudah donor darah, sebab bisa memengaruhi tingkat hidrasi dan menghambat pemulihan. 3. Hindari olahraga berat. Pada hari donor darah, kamu sebaiknya tidak melakukan olahraga berat atau mengangkat barang berat baik sebelum dan sesudah menyumbangkan darah. Sebaliknya, kamu perlu beristirahat agar tubuh memiliki kesempatan untuk mengisi kembali cairan yang hilang selama donasi. Hal itu akan membantu kamu mencegah pusing, sehingga kamu tetap sehat setelah berdonasi. Melakukan olahraga ringan, seperti jalan kaki, boleh-boleh saja. Namun, pastikan kamu sudah benar-benar pulih dan terhidrasi sebelum donor darah. Sedangkan pada hari-hari biasa, kamu dianjurkan untuk berolahraga secara rutin. Tujuannya untuk menjaga kondisi fisik tetap sehat dan berenergi bila ingin menyumbangkan darah secara rutin. 4. Tidur yang cukup setiap malam. Kamu dianjurkan untuk tidur malam yang cukup, sekitar 7-9 jam, pada malam sebelum donor darah. Gaya hidup sehat ini juga perlu dilakukan sehari-hari, karena mampu menjaga kondisi tubuh tetap prima bila ingin menyumbangkan darah secara rutin. Dengan begitu, risiko kamu untuk mengalami efek samping yang tidak diinginkan akibat donor darah juga akan berkurang. 5. Cek obat-obatan yang dikonsumsi. Cobalah periksa apakah ada obat yang kamu konsumsi yang bisa mencegahmu untuk menyumbangkan darah. Misalnya, bila kamu ingin mendonorkan trombosit, kamu tidak boleh mengonsumsi aspirin selama 2 hari sebelum donor darah. Namun ingat, bicaralah terlebih dahulu dengan dokter sebelum kamu berhenti minum obat apapun. Itulah gaya hidup sehat yang harus dijaga oleh orang yang ingin donorkan darahnya secara rutin. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.